Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menu inventory atau persediaan yang ada di Accurate 5. Pertama kita akan mempelajari yaitu items atau barang dan jasa. Sobat Accurate akan belajar mengenai tipe dari barang yang ada di Accurate. Di sini ada inventory part, non-inventory part, service, dan juga grouping. Kita belajar satu persatu untuk masing-masing tipe dari barang tersebut. Yang pertama adalah persediaan. Tipe barang di mana Accurate akan memanage dari sisi quantity dan juga value. Ciri utama dari item tipe persediaan yaitu memiliki GL account persediaan dan juga HPP atau COGS. Sifat dari item ini dapat dijual, dibeli, dan diretur. Gunakan tipe persediaan jika item tersebut ingin di-maintain dari sisi kuantitas dan juga value-nya, sehingga Sobat Accurate dapat melihat HPP atau COGS pada saat dilakukan penjualan. Sebagai contoh, di sini kita memiliki barang yaitu TV Samsung 20 inch dengan GL account persediaan yaitu persediaan barang dagang dan COGS account yaitu akun COGS. Kemudian kita bisa perhatikan di sini memiliki quantity yaitu sebanyak 10 sebagai saldo awal dengan cost per unit atau value per unitnya yaitu 1.500.000, sehingga total value-nya adalah 15 juta. Dengan item tipe inventory atau persediaan, maka saat kita membuat penjualan yaitu dari aktivitas sales kemudian ke sales invoice, lalu kita buat pelanggan umum dengan transaksi yaitu TV Samsung. Saat kita save, kemudian kita lihat jurnalnya, di sini akan terlihat yaitu ada piutang sebesar 2 juta dengan sales juga 2 juta. Lalu COGS dan juga persediaan barang senilai 1.500.000, yaitu harga modal dari barang yang sudah kita masukkan. Dari sisi history untuk kuantitasnya juga terjadi pengurangan. Jika kita klik refresh, maka dari 10 berubah menjadi 9. Itulah sekilas tentang tipe barang dan jasa inventory part atau persediaan. Selanjutnya yaitu non-inventory part. Adalah tipe barang yang jika dijual akan diakui sebagai pendapatan dan jika dibeli akan menjadi beban. Dari sisi quantity dan value, Accurate tidak melakukan kontrol atas barang tipe non-inventory part atau non-persediaan. Sifat dari item jenis non-persediaan dapat dijual, dibeli, dan diretur. Gunakan item tipe non-persediaan jika ingin membuat transaksi biaya yang dikenakan PPN atau transaksi servis yang memungkinkan terjadinya retur. Sebagai contoh, di sini kita memiliki satu barang yaitu alat tulis kantor. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan berbeda dengan tipe persediaan di mana ada informasi quantity dan juga value. Pada item tipe non persediaan tidak disediakan informasi kuantitas dan value. Untuk GL account juga di sini sedikit berbeda karena tidak ada akun persediaan. Hanya ada expense account, sales return, sales item discount, purchase return, dan unbilled goods account. Itulah mengapa di depan diinformasikan bahwa item tipe non persediaan ini lebih cocok untuk transaksi jika dibeli menjadi beban dan jika dijual menjadi pendapatan.
Kita contohkan di sini, misalkan kita membuat transaksi pembelian dari activities purchase invoice. Kita isi nomor invoice 01, kemudian itemnya yaitu adalah alat tulis kantor. Quantity kita isi 1, unit price misalkan kita isi 1 juta. Jika kita simpan, kemudian kita lihat jurnalnya, maka jurnal yang terbentuk adalah biaya umum dan administrasi lainnya pada akun payable. Akun biaya umum ini sama dengan akun yang sudah dipetakan pada barang alat tulis kantor. Sini terlihat GL account-nya yaitu biaya umum dan administrasi lainnya. Berikutnya yang ketiga adalah kita akan mempelajari tipe persediaan, yaitu tipe service atau jasa. Item dengan tipe jasa atau service tidak di-manage dari sisi quantity dan juga value. Sifatnya tidak bisa dibeli, tetapi hanya bisa dijual. Sebagai contoh, kita memiliki item dengan nama jasa pasang. GL account-nya jika sobat accurate perhatikan, di sini hanya ada dua, yaitu sales account dan sales item discount account. Itulah mengapa di sana kita tidak bisa membuat retur untuk barang dengan tipe service. Pembelian pun tidak bisa dilakukan karena tidak ada expense account ataupun inventory account. Pada bagian general juga tidak disediakan field value dan juga quantity, karena item dengan tipe service ini tidak di-maintain dari sisi kuantitas dan juga value-nya. Kita contohkan, misalkan kita membuat transaksi pembelian, maka kita tidak dapat memilih item yaitu jasa pasang tadi, karena memang item dengan tipe jasa tidak bisa kita lakukan pembelian. Di sini jika sobat accurate perhatikan, tidak ada nama item jasa pasang. Item tersebut hanya bisa dilakukan transaksi penjualan, yaitu dari sales ke sales invoice. Jika kita melakukan transaksi penjualan yaitu jasa pasang, maka hal itu bisa dilakukan. Itulah sekilas tentang item dengan tipe yaitu jasa atau service. Berikutnya adalah item grouping. Jenis barang ini adalah barang yang berisi gabungan satu atau lebih barang tipe persediaan, non ataupun service. Tipe barang ini hanya bisa dijual dan tidak dapat dibeli. Yang bisa kita lakukan adalah pembelian atas komponen dari item grouping atau item bundling ini. Contoh paling sederhana dari barang grup ini adalah barang bundling atau paket, di mana jika kita menjual satu barang paket yaitu paket hemat TV, maka barang yang dijual adalah TV Samsung, bracket, dan juga jasa pasang. Untuk membuat grup dapat dibuat dari menu activities, kemudian ke inventory, lalu pilih grouping atau group. Tampilan yang akan muncul akan seperti ini. Kemudian sobat accurate bisa memasukkan detail dari komponen paket grup yang akan dibuat. Sebagai contoh di sini kita memiliki paket hemat TV yang isinya adalah TV Samsung, bracket, dan jasa pasang. Jika kita melakukan penjualan atas paket hemat TV, maka yang akan diambil adalah item TV Samsung, bracket, dan jasa pasang. Contohnya kita buat sales invoice, kemudian kita masukkan itemnya yaitu paket hemat TV. Sini kita bisa perhatikan pada saat kita enter otomatis
Detail barangnya akan muncul, yaitu TV Samsung, bracket, dan jasa pasang. Jika kita simpan, di sini jurnal yang terbentuk adalah account receivable, kemudian penjualan, COGS barang, kemudian persediaan barang dagang, dan pendapatan jasa. Sobat Accurate bisa perhatikan juga di sini jika kita refresh, maka bracket dan TV Samsung menjadi berkurang. Di sini TV Samsung berkurang 1 dari 9 menjadi 8, bracket dari 10 menjadi 9. Sebagai informasi tambahan, jika Sobat Accurate menggunakan varian pabrikasi atau enterprise, untuk item jenis persediaan akan ada turunan atau cabangnya, yaitu ada raw material, kemudian ada subsidiary material atau bahan baku pembantu, kemudian ada WIP material atau barang setengah jadi, lalu finish good atau barang jadi, dan yang terakhir adalah other material. Di sini jika Sobat Accurate menggunakan modul enterprise, diaktifkan terlebih dahulu manufacturing modulnya. Maka jika kita lihat di sini dari list kemudian ke item, maka akan tampil yaitu di sini selain ada tipe, kemudian ada inventory part type. Di sini seperti yang disebutkan tadi, ada raw material, subsidiary material, WIP material, finished good material, dan other material. Kita pelajari dahulu yaitu raw material dan subsidiary material. Ciri barang raw material dan subsidiary material adalah dapat dimasukkan ke dalam formula produk atau bill of material dan merupakan barang yang belum melalui sebuah proses produksi. Sini jika Sobat Accurate perhatikan, ada item dengan nama yaitu tepung sebagai raw material, yang mana item ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah formula produk. Kemudian juga ada subsidiary material, di sini yaitu ada item series seperti yang sudah diinformasikan di depan, yaitu ada item series. Ini bisa dimasukkan ke dalam formula produk. Tetapi perbedaannya dengan WIP material atau barang setengah jadi, yaitu seres dan juga tepung, ini adalah bahan baku dan bahan pembantu yang belum melalui sebuah proses produksi. Sedangkan di sini untuk WIP material adalah proses dari barang setengah jadi, di mana jika kita perhatikan pada proses bill of material yang pertama, di sini kita membuat adonan roti yang mana isinya adalah tepung dan juga beban tenaga kerja. Yang kedua adalah WIP material. Di sini kita bisa perhatikan yaitu ada adonan roti. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini adonan roti merupakan proses dari pembentukan produksi yang pertama, di mana pada saat kita akan membuat roti, di sini kita membuat adonan roti dari tepung dan beban tenaga kerja. Kemudian di sini adonan roti dimasukkan ke dalam tahapan proses produksi yang kedua, ditambah dengan item dengan tipe subsidiary material, ditambah dengan cost, maka akan menjadi finished good atau barang jadi, yaitu berupa roti. Jadi raw material, subsidiary material bisa membentuk finished good ataupun bisa membentuk WIP material. Kemudian raw material, subsidiary material ditambah dengan WIP material akan membentuk finished good atau WIP material yang lainnya.
Itulah sekilas mengenai subsidiary material, raw material, WIP material, dan finished good. Untuk other material atau barang lain, ini adalah barang yang tidak terkait dengan proses produksi. Jadi item ini tidak bisa dimasukkan ke dalam formula produksi ataupun menjadi finish good atau bahan keluaran atau barang jadi dari sebuah proses produksi. Demikianlah penjelasan mengenai tipe barang dan jasa yang ada di Accurate 5. Semoga Sobat Accurate dapat mudah dalam memahami dan mengaplikasikannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk selalu support channel Mastering Accurate dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada pada channel ini, supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!